Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga pada sehat-sehat semuanya ya. Jadi hari ini kita mulai masuk lagi ke materi, yaitu ada berkaitan juga dengan AKIS tentunya. Pasti kita masih berkaitan dengan AKIS sampai akhir semester 2. Sekali ini kita akan belajar untuk membuat peta ini, apa namanya? Peta penggunaan lahan daerah. Jadi saya minta tolong ke Ega. Ega silakan untuk share screen dan juga membantu saya untuk mempraktekkan pembuatan peta penggunaan lahan daerah ya. Coba Ega share screen. Siap, siapa? Sebelumnya perkenalkan nama saya Ega Prayoga, mahasiswa Manajemen Riset dan Leisure kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 2007849 dan saya sekarang akan share screen ARKIS saya. Nah, ini merupakan halaman awal dari AKIS. Pertama-tama mari kita add data. Dan kali ini saya akan membuat seperti yang Bapak suruh tadi, yaitu peta penggunaan lahan atau tata guna lahan ya. Saya di sini menggunakan peta Kabupaten Ciamis atau Kota Ciamis karena saya mencari-cari peta penggunaan lahan ke Kota Bogor, tapi tidak ketemu-ketemu ya. Jadi saya menggunakan yang Ciamis. Nah, oke. Nah, ini dia. Kabupaten Ciamis, peta penggunaannya. Jangan lupa pertama-tama kita masuk ke data frame properties untuk mendaftarkan petanya terlebih dahulu. Dan di sini kita menggunakan sistem geografik ya, geographic ordinate bukan yang projected. Dan kita tidak menggunakan sistem UTM. Di sini kita langsung masukkan saja seperti yang biasa WG 1984. Lalu oke. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke georeferencing. Kita pilih yang biasa, add control points, dan kita zoom terlebih dahulu. Karena di sini tidak ada grid-nya, jadi kita mencoba untuk mengira-ngira. Kita menyesuaikan saja ya, mencoba untuk menyesuaikan dengan perasaan dan juga mengira-ngira. Add control points, kita tarik. Di sini ya. Nah, kita klik satu kali. Aduh, maaf. Laptop saya ternyata ada lag. Nah, lanjut. Kembali kita mulai mengira-ngira. Di sini ya. Aduh, maaf, laptop saya nge-lag lagi ternyata. Tiba-tiba ada gerakan tidak terduga. Kita klik kanan, cancel point. Lalu kita coba lagi. Nah, langsung kita input DMS yang ini. Degrees-nya longitude itu yang ini, yang di atas, dan latitude yang di bawah ya. Yang di sebelah kiri maksud saya. Longitude-nya 108, minutnya 10, dan second-nya 0. Satuannya ya sama seperti yang ada di peta. Latitude-nya 7, degrees-nya, minutnya 10, dan second-nya 0. Oke. Kita berlanjut ke titik kedua. Di sini, ya.
Lalu kita lanjut ke titik yang ketiga. Dan kita ke titik yang keempat. Nah, setelah itu kita zoom to layer lagi seperti biasa. Nah, kita sudah memasukkan titik-titik koordinatnya melalui geographic system. Setelah kita registrasikan titik koordinatnya, langkah selanjutnya seperti biasa, kita akan membuat dan mendigitasikan petanya, wilayah petanya. Kita pindahkan dulu sayanya. Kita ke file biasa, Project ArcGIS. Kita buat file baru. Di sini karena SAP 1 tadi digunakan untuk peta administrasi, kita gunakan folder baru ya. Folder SHP. Di SHP 2 kita buat lagi new folder lagi kawasan. Di kawasan ini kita buat lagi new shapefile kawasan ya, seperti biasa. Kita ganti feature type-nya menjadi polygon karena kita akan mendigitasi wilayah. Lalu edit, kita gunakan geographic coordinate system, world dan WGS 1984. Ya, yang ini. Oke, dan kita akan mulai mendigitasi. Sebelum kita zoom terlebih dahulu. Kita start editing dan not responding dulu ya. Kita tunggu dulu. Dulu katalognya. Dan setelah start editing, seperti tadi, kita ke create features, dan kita pilih kawasan polygon. Lalu kita mulai mendigitasi. Kita pindahkan lagi sayanya, kamera sayanya. Di atas sini saja, cukup. Iya. Dan kita zoom lagi, agar lebih jelas. Ya. Proses digitasi ini adalah proses yang harus penuh kesabaran ya, karena menguras waktu dan juga melelahkan. Jadi harus perlahan-lahan, bersabar, tetap tenang, dan konsisten. Many months later. Ega, sebentar lagi, semangat. Yuk, bisa yuk. 3 days later. Iya dan? Ya, semuanya sudah terdigitasi. Nah, setelah seperti ini, kita seperti biasa, kita zoom to layer terlebih dahulu, dan kita lihat sudah terdigitasi ya. Selanjutnya, kita ganti warnanya. Kita ganti ke hollow, lalu outline-nya, ketebalannya jadi 2. Nah, sudah bisa kita lihat ya seperti ini. Nah, setelah kita selesai seperti ini, sekarang waktunya kita untuk mendigitasi bagian dalam-dalamnya ya, sesuai dengan warna-warnanya. Seperti di sini ada warna pink, terus di sini ada warna hijau, ada hijau tua, kuning, dan lain-lain.
Selanjutnya, kita di sini akan mendigitasi bagian dalam petanya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kita mulai dari atas. Kita menggunakan di sini Cut Polygon Tools ya. Perlahan-lahan saja, tenang saja. Kuncinya adalah sabar, teliti, dan juga konsisten ya. One eternity later. Nah, ini saya sekarang sudah selesai digitasi, areanya bisa kita lihat. Nah, saya sudah digitasi seluruh areanya. Ini dia. Sekarang waktunya kita memberikan warna kepada area-area yang telah didigitasi. Kuncinya adalah sabar dalam meditasi itu ya. Karena emang ada daerah-daerah yang kecil dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk mewarnai, pertama-tama mari kita stop editing dulu. Pertama save dulu editing, lalu kita stop editing. Nah, setelah itu kita ke kawasan, kita di sini masuk ke Open Attribute Table. Nah, setelah masuk di Open Attribute Table, sekarang kita seperti biasa add field. Add field di sini menggunakan itu artinya penggunaan skor lahan. Tipenya menggunakan tipe teks ya, karena akan panjang. Nah, ini dia sudah. Lalu, aduh. Nah, sudah seperti ini. Kita balik ke langkah selanjutnya, yaitu kita select daerah-daerah yang sama dulu warnanya. Nah, misalkan ini warna pink dengan pink lagi, seperti itu. Caranya dengan start editing lagi, lalu kita pencet, ya, dengan menggunakan shift tentunya di sini, dan ini dia. Setelah itu kita lihat di sini di kolom atribut table-nya. Nah, yang biru-biru ini merupakan daerah yang pink berarti perlu dinamakan oleh kita. Daerah pink ini artinya adalah pemukiman. Setelah kita select, selanjutnya kita ke kalkulator. Kalau kita pilih penggunaan lahan di sini, oh salah, bukan di sini kalkulatornya, tapi di sini ke kalkulator. Kita tunggu sebentar. Nah, kita masukkan lahan ini, kita masukkan tanda kutip pemukiman daerah, karena daerah yang berwarna bukan daerah pemukiman ya. Lalu kita oke saja. Nah, sekarang sedang proses dan menunggu terlebih dahulu. Seperti biasa, ada not responding terlebih dahulu. Tandanya kita harus sabar menunggu. Sekarang kita lihat di sini. Kita short di scanning. Ya. Nah, di sini pemukiman seluruhnya sudah ada namanya ya di 5 daerah pemukiman di daerah-daerah pink ini. Nah, sekarang kita lanjut ke daerah-daerah lainnya seperti daerah yang berwarna hijau, berwarna orange, atau biru dongker, warna biru, dan lain-lainnya. Kita lanjut dulu untuk menamai daerah-daerah tersebut ya. Many months later. Selanjutnya kan kita sudah masukin nama-namanya setiap daerahnya di penggunaan lahan, tapi yang kita munculkan di peta labelnya tentunya tidak sepanjang itu kan, tidak sepanjang kawasan konservasi. Padahal bentuk dari kawasan konservasi hanya sekecil ini. Dan seperti contohnya hutan produksi itu hanya sekecil ini contohnya. Nah, pasti tidak akan muat kan di peta, mau sekecil apa tulisannya. Jadi kita perlu yang namanya label. Caranya seperti apa? Tetap sama, kita open attribute table,
Lalu sebelumnya kita save editing dulu yang tadi. Sudah di save. Terus kita stop editing agar kita bisa add fields. Nah, sudah seperti ini. Kita add fields terlebih dahulu. Dan beri nama label. Bentuknya teks saja. Jadi yang kita munculkan di akhir ini merupakan label ya, jadinya. Jangan penggunaan lahan karena terlalu panjang namanya. Nah, kita contohkan dengan yang hanya ada 2 saja misalkan ya. Ada hutan konservasi. Oh iya, jangan lupa kita start editing terlebih dahulu. Hutan konservasi itu ada di sini dan di sini. Sebentar kita cari dulu ya. Nah, cara mudahnya seperti ini. Kita open attribute table terlebih dahulu, lalu kita masuk ke select by attributes. Lalu kan di sini penggunaan lahan, get unique values, lalu sama dengan kita coba yang kawasan konservasi ya, lalu apply. Nah, dapat dilihat di sini di kawasan konservasi ini jadi sudah terselect secara otomatis. Lalu kita masuk ke field calculator yang di label, kita masukkan penggunaan lahan, kita masukkan label maksud saya. Kawasan konservasi singkat saja menjadi, nah setelah seperti itu di label sudah kawasan konservasi, berarti bisa saja KK ya. Kita pencet OK aja langsung. Tunggu. Nah, jadi sudah ada labelnya, kawasan konservasi KK di sini. Dan kita mulai coba ke kawasan-kawasan lainnya ya, lahan-lahan lainnya seperti kebun campuran dan lain-lainnya. Dengan cara yang sama seperti itu. 3 days later. Nah, seperti yang sudah dilihat bahwa semuanya sudah terdigitasi. Kita sudah memberikan label semuanya di sini. Sekarang kita close dan coba kita coba untuk ganti warna. Kita lihat warna. Ya. Masuk ke sini, klik kanan, properties, ditunggu sebentar. Jadi agar terlihat daerah-daerahnya sudah terlihat perbedaan-perbedaannya gitu. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, seperti biasa kita masuk ke kategoris, lalu value ID-nya kita ganti jadi penggunaan lahan, add all values. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa yang sudah kita masukkan. Ini nama-nama yang sudah kita masukkan. Lalu kita bisa pilih warna yang agak kalem sedikit. Lalu kita ke labels, lalu agar muncul nama-namanya ya. Label filters in the list layer checklist. Kita menggunakan label di sini. Lalu kita coba untuk OK. Kita lihat. Nah, sudah terlihat perbedaan-perbedaan warna-warna dan juga petanya gitu sudah terbentuk. Nah, bisa kita lihat ini dia peta Kabupaten Ciamis penggunaan lahan. Tapi warnanya kita akan ganti lagi ya, kayaknya seperti kurang menarik warnanya ya. Kita ganti. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan mulai untuk mendigitasi sungai dan juga jalan. Jadi di sini jalan itu warnanya warna merah dan sungai itu biru. Coba kita zoom. Nah,
Ini sungai. Kalau yang hitam itu batas administrasinya. Dan jalan itu yang warna merah. Berarti ini jalan. Kita coba untuk mendigitasinya ya. Caranya tetap sama, yaitu buka katalog, kita masukkan di sini desa P2, new folder. Di sini kita apa ya namanya, jalan dan sungai, aliran aja ya, aliran jalan dan sungai, aliran sudah. Lalu kita new di sini, new shape file, jalan. Lalu kita gunakan polyline karena kita hanya butuh garis saja. Geografik, kita gunakan geografik seperti biasa. Lalu yang world dan WGS 1984. Oke. Nah, sebelumnya kita save dulu yang sebelumnya. Save editing, stop. Kita close katalog, kita balik lagi. Nah, lalu kita zoom dari atas ya. Kita mulai coba dari atas. Nah, ini jalannya. Kita digitasi saja dengan cara start editing, jalan. Oke. Kita pindahkan sayanya ke atas. Jalan lain. Nah, kita mulai di sini. Untuk mendigitasi jalan. Nah, di sini kan ada pertigaan di sini. Nah, kita berhenti di sini dulu. Nah, contohnya seperti itu. Kita mendigitasi jalan ya. Sekarang kita lanjutkan mendigitasi jalannya. Dan sampai jumpa ketika jalannya sudah selesai. Nah, setelah seperti ini, setelah saya edit digitasi jalan dan juga sungai sedikit, juga sudah saya ganti warnanya, sungai warna biru dan jalan warna hitam. Nah, sudah terlihat ya, ini sungai, ini jalan. Nah, selanjutnya kita tutup ininya, kiramisnya, dan nah seperti ini hasil akhirnya. Setelah itu kita ke page and print setup untuk terlihat peta ya. Jadi kita bentuk petanya. Cannot responding, tunggu sebentar. Nah, kita munculkan layoutnya, petanya bagus dalam posisi portrait, sudah A4, dan tinggal OK. Kita tunggu, dan di sini dia layout view. Iya, kita tunggu sebentar, dan ini sudah jadi. Nampaknya posisinya yang salah deh. Kita ulang lagi ya. Pastikan kita zoom to layar terlebih dahulu. Zoom to layar, coba sekarang kita perkecil. Oh, 1000, besar sekali. Terus kita layout view. Iya, terlalu kecil. Kita besar dulu ya petanya. Ini kita layout view lagi. Nah, sudah cukup mungkin. Kita perkecil. Kita sesuaikan dengan di peta. Kita sesuaikan ya petanya. Nah, lebih cocok.
kita ganti 150.000. Baik, kita kurangin lagi deh, terlalu kecil. 300.000. Ya, segini cukup. Kita setup ke tengah. Ya. Lalu sekarang kita buat rectangle di bawahnya untuk keterangan peta pada akhirnya. Ya. Lalu properties di sini colornya kita ganti jadi no color, outline-nya warna hitam. Oke. Nah, lalu kita tambahkan teks saja di sini. Kita select terlebih dahulu. Kita zoom. Tulisannya ganti peta. Cok dulu. Tata guna lahan Kabupaten Ciamis. Nah, sekarang kita lihat. Sebentar kita balikan dulu pada extend sebelumnya. Nah, selanjutnya kita edit tuh di sini. Tulisannya kita perbesar. 14 cukup. Jangan lupa untuk di bold. Peta dulu. Ya. Nah, setelah itu kita sudah lihat. Nah, setelah data seperti ini, sekarang kita insert dulu suara mata angin. Mata anginnya kita gunakan yang biasa. Untuk karena responding, nah sudah kita lakukan saja sini. Kita zoom dulu. Nah, kita perbesar matanya. Sekarang sudah ada. Jadi kita masukkan skala teks dulu ya. Skala teks option scale. Terbesar sedikit aja. Ya, kalau ini terbesar lagi. Masuk next. Kebuang sedikit matanya. Bisa kita ganti yang ini. Bisa yang lebih bagus lagi, yang lebih proper lagi. Kalau kita gunakan yang ini saja. Terbesar. Scale text sudah ada. Sekarang kita masukkan insert scale bar. Scale bar yang kita gunakan yang alternatif scale bar 1, scale bar 2 ya. Terus itu sebenarnya sesuai dengan selera masing-masing. Nah, kita kecilkan lagi. Nah, sekarang kita ganti dulu sebenarnya menggunakan aturan dari kilometer, jangan mils. Kilometer, divisionnya kita jadi 3 aja. Oke. Nah, tinggal kita tata rapi saja. Nah, seperti ini sekarang kita beri garis di sini untuk keterangan legenda dan di sini untuk identitas diri. Selanjutnya kita beri garis sebagai pemisah. Nah, kita di line sini, kita tarik garis sampai ke bawah. Pastikan lurus dan juga rapi. Cukup. Aduh, saya lupa pencet. Nah, sudah cukup. Sudah. Lalu
Sudah seperti ini, sekarang kita insert legend atau legenda. Kita insert legend, apa saja kita masukkan sesuai dengan kawasan. Sudah selesai, next. Legend bagi legenda. Ukurannya 12 bold. Nah, kita langsung semuanya. Nah, kita tunggu dulu legend dulu. Nah, sudah muncul nih legendanya. Ya, untuk bersabar. Kita punya legendanya. Tapi, nah, ya. Nah, kita tekan lagi legendanya di properti saja. Legenda. Dan kita akan menata legenda lainnya. Ini adalah seperti apa? Kita konfigurasi grafik dulu sebelumnya. Setelah kita konfigurasi grafik, sekarang kita ungroup semuanya. Nah, kita ungroup lagi semuanya. Nah, waduh, bentar. Jadi ungroup ini berguna agar kita bisa mengedit ya, seperti ini. Lahan kita nanti jadi penggunaan lahan. Nah, kawasan ini bisa kita hapus. Dan ini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita pilih dulu. Kita duduk dan kita dudukkan semuanya. Itu karena ini yang mulai lagi kita. Nah, kalau ini sudah jadi, sekarang kita akan buat data pembuatan. Kita di sini share data universitas kita dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kita sudah dulu satu. Saya sebut ini, saya tambahkan teks buahnya. Teksnya dengan dengan isian jurusan, fakultas, lalu nama universitas, kampus, dan juga yang terakhir tahunnya. Di sini kita teks di sini, kita taruh di sini saja. Oke, kita klik teks. Mohon bersabar, ditunggu. Double klik teks empty. Manajemen short dan leisure, FPIS, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Gunakan ini, enter, gitu. Lalu oke. Kita atur dan tata. Seperti ini. Kita tinggal tambahkan lagi data di bawah. Dikutip dan juga sumber peta kita dari mana. Kita tambahkan dulu di sini. Sumber dulu. Mau mencabar agak ngelag lagi. Double klik. Nah, kita lihat sumbernya tadi dari sini ya. Kita lihat. Oh. Kita lihat sumbernya ini. Peta digital. Kita dulu ya, kelihatan. Peta digital RWI Indonesia Kabupaten Ciamis tahun 2007. Peta RW. Peta catat di sini ya. Peta ingatnya ini tulisannya. Lalu kita awas bagian tadi. Nah, seperti ini kita bagi bawah terakhir dikutip oleh siapa. Nah, kita di sini kan memetik, bukan membuat, bukan mengolah juga. Kita ini hanya memetik. Oke, sabar sebentar. Double klik. Ayo. Kita ganti style di center aja. Nah, seperti ini. Sekarang kita kembali lagi ke Zoom. Masalah. Kita ke Zoom wall page di sini aja. Klik kanan aja. Kita Zoom wall page. Nah, ini ada kurang rapi kan ternyata. Kita perbaiki lagi. Kita rapikan lagi.
Terus seperti ini, sekarang waktunya kita untuk memberikan grid. Sebelum kita masukkan grid, ada yang terlupaan, yaitu adalah meta insert. Nah, itu dia. Nah, ini dia meta insert. Kita kecil aja. Kita sesuaikan di lokasi ini. Di pojok kanan bawah dia kayaknya. Terus di pojok kiri bawah di sini aja. Terus juga berarti kita di pojok kanan atas aja deh. Yang space-nya juga. Nah, sini. Kita masukkan datanya. Nah, ini ada frame, kita ada data. Sudah ada data seperti ini, kita tunggu filenya. Loading gitu. Kita tunggu. Nah, ini dia sudah ada. Kita uploadin dulu. Kita pakai yang Jabar. Jabar kabupaten sampai karena cepat itu kan Jabar ya. Tuh, salah. Itu kan kita aduk saja. Kita salah select kotak ya, harusnya yang ada di sini. Nah, ini. Oke, kita sudah lihat ini. Peta insert Jawa Barat. Sekarang kita zoom dan akan kita lihat di mana Kabupaten Ciamis. Nah, ini dia Kabupaten Ciamis. Ini Kabupaten Cianjur, ini Kota Bogor yang waktu itu pernah saya kerjakan. Sekarang kita tinggal draw dengan cara ini, ada garis line. Kita jangan ke sini, ke bawah ini. Kita tarik garis keluar dari sini. Nah, itu loading. Nah, kita tarik garis Ciamis keluar ke sini. Ini terlalu tebal buat saya. 475. Terus kita ketik sini. Nah, seperti ini kita next dulu. Nah, selanjutnya kita tutup full page dulu, kita lihat. Di sini sudah kelihatan. Sudah seperti ini, kita masuk ke sini untuk memberikan grid ya. Caranya, selanjutnya kita akan memberikan grid. Caranya adalah dengan kita klik selected meta, lalu properties, sudah properties, kita tunggu sebentar. Nah, ini ada grids, kita pilih new grid, pilih yang measure grid. So next sampai finish, lalu sebentar ya, apply. Oke. Kita tunggu. Nah, sudah ada. Nah, jika sudah selesai seperti ini, tandanya peta kalian sudah selesai. Lalu kalian save project terlebih dahulu. Ditunggu not responding seperti biasa. Pastikan sudah tersave. Sini saya sudah save sebelumnya karena saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya harus mengulanginya lagi. Jadi saya sudah save dari awal. Nah, sekarang kita tinggal export map. Mau ditunggu lagi ya, karena ada proses yang cukup lama. Nah, setelah ini kita beri nama EGPRP Mineral 2B Peta Penggunaan Lahan Ciamis. Kalau kita save, bentuknya JPG saja ya. Ini gambarnya setengah, itu sebenarnya loading ya. Nah, sudah lengkap semuanya. Sudah ke save dan semuanya selesai, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya dan telah memilih saya untuk mengerjakan peta. Terima kasih, Pak. Saya stop share dan juga selesai, Pak ya.